Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak yang bertanya setelah ujian skripsi sudah selesai, lebih baik melanjutkan S2 ataukah langsung menjadi guru. Nah, memang ada kelebihan dan kekurangannya antara melanjutkan S2 atau langsung jadi guru. Kalau kemudian motivasi S2 adalah untuk menjadi dosen, nah, tentunya akan ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Kita mulai dulu ketika kita memutuskan setelah lulus S1, kemudian memutuskan untuk jadi guru, ya itu tidak langsung jadi guru, karena untuk S1 masih ada satu tahapan lagi namanya PPG, pendidikan profesi guru. Karena ini amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru yang profesional itu artinya yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik itu didapatkan setelah mengikuti pendidikan profesi guru. Untuk kalian yang lulusan S1 PAI, PGMI, PIPS, ataupun yang lain, ini untuk di kawasan Kementerian Agama masih sulit untuk PPG prajabatan. Prajabatan itu artinya pendidikan profesi guru setelah dia lulus S1. Yang ada masih PPG Daljab, dalam jabatan. Artinya sertifikasi guru program itu dilakukan setelah dia mendapatkan jabatan guru di sekolahnya masing-masing yang dibuktikan dengan adanya NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mengurus ini setidaknya harus memiliki jam terbang mengajar selama 2 tahun, yang itu diajukan oleh pihak sekolah, kan itu. Nah, ya kalau kemudian melihat peluangnya, ya sekarang ini peluang untuk lulusan S1 PAI sebenarnya juga banyak ya, apalagi yang CPNS-an. Namun bagi yang ingin melanjutkan S2 untuk menjadi dosen, ini juga peluangnya juga besar, tapi juga harus selektif ya kan. Untuk jadi dosen itu ya melalui tes-tes seperti yang saya lakukan dulu juga begitu. Nah, sekarang ini kan ada dosen CPNS dan dosen P3K, perjanjian dengan ikatan kerja sebagainya itu, atau dosen tetap non PNS. Apa sih kemudian yang membedakan antara dosen dengan guru? Nah, dosen kelihatannya ngajarnya sedikit, tapi sebenarnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tupoksi dari dosen itu sebenarnya juga banyak ya, tidak hanya mengajar. Nah, mengajar itu bagian dari ranah pendidikan ya. Dosen memiliki tugas itu 3 yang dimasukkan dalam Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi terdiri dari apa saja? 1, pendidikan, pengajaran maksimal 12 SKS. Kalau dia tidak menjabat, kalau dia menjabat bisa maksimal 8 sampai 6 sampai 8 atau 10 SKS. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ini adalah penelitian. Setiap tahun dosen itu diwajibkan melakukan penelitian. Seperti saya juga begitu, setiap tahun juga melakukan penelitian, baik itu penelitian yang sifatnya kompetitif, perlombaan, maupun yang sifatnya mandiri. Ya. Nah, saat ini ya barusan saya juga melakukan presentasi tentang di sistem Litap Dimas, ini penelitian yang berbasis kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Yang ketiga, berbasis pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini lakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian memiliki dampak positif bagi masyarakat. Entah itu baksos, entah itu pelatihan guru di madrasah dan sebagainya. Yang kalau dikonversi sebenarnya sama, setara dengan 24 jam mengajar guru ya. Nah, kalau guru kewajiban utamanya itu kan mentransfer ilmu pengetahuan, jadi memang fokus di pengajaran. Sedangkan untuk pengabdian dan penelitian itu menjadi supporting kan begitu. Nah, tantangannya hari ini untuk jurusan-jurusan yang sangat populer ya seperti jurusan PAI, PGMI atau IPS itu memang banyak saingan gitu kan.
Di mana-mana juga meluluskan banyak lulusan PAI, PGMI dan sebagainya. Dan suatu saat jurusan ini akan sangat overload populasi sehingga kemudian peluang kerjanya menjadi sedikit kan gitu. Nah, makanya perlu ada semacam gerakan-gerakan atau cara-cara agar kemudian sampean menjadi lulusan yang terserap di dunia pekerjaan. Nah, caranya bagaimana? Pertama kali setelah lulus itu usahakan aktif melalui jejaring organisasi profesi, entah itu kalau di guru ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau kalau dosen Persatuan Dosen Republik Indonesia, atau guru yang terafiliasi dengan ormas misalnya Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, atau yang untuk seprofesi namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, untuk guru SMP, MTS sampai SMA atau alia atau SMK, atau kalau untuk guru SD ini namanya KKG, Kelompok Kerja Guru gitu. Nah, kembali ke dosen ya, dosen ini memang karena kewajibannya mengajar. Apa sih yang sebenarnya saya lakukan ketika mengajar? Itu memang baiknya itu kalau dosen itu memang mengajar dengan yang memiliki keahliannya dan tidak berwarna-warni mata kuliahnya sehingga dia fokus gitu kan. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya setiap tahun itu memang diberikan mata kuliah yang bersifat kepenulisan dan kepenelitian. Nah, dari tahun-tahun ke tahun seperti itu sehingga ini semakin terasa kepakarannya gitu kan, keahliannya. Mulai dari penelitian, metodologi penelitian tindakan kelas, penulisan naskah, pendidikan jurnalis dan itu satu rumpun tulisan, sehingga kemudian memudahkan untuk menjadi pakar atau ahli. Yang kasihan itu kalau dosen itu yang kemudian warna-warni mata kuliahnya, 1 sejarah, 2 medpen, 3 metode penelitian, 4 kemudian pengembangan kurikulum lah dalam 1 semester. Itu sangat menyusahkan dosen itu karena harus banyak belajar banyak hal yang itu tidak mendalam. Makanya ya memang ada dosennya tidak menguasai satu bidang mata kuliah itu karena terlalu banyak mata kuliah yang diampu itu kelar-kelir kan begitu. Nah, bagi yang sudah memutuskan untuk jadi guru, ya mulai sekarang harus berlatih kembali membuat RPP, silabus. Nanti itu kalau mau masuk di sekolah itu mesti ada ujian micro teaching kan begitu ya, ujian mengajar. Nah, saran saya ya itu tadi, sekarang latihan bagaimana berbicara di depan kamera, bagaimana menjadi pembicara yang baik kan begitu ya. Ini perlu latihan bagaimana kalimat buka dan menutupnya. Jadi ada satu reviewer atau seorang penilai wawancara itu dilihat dari cara ngomongnya aja udah kelihatan ini orang ini masih bisa begitu. Nah, kadang-kadang kalau laki-laki beruntung ya, itu memang dari cara ngomong performan itu udah baik ya, biasanya dimasukkan. Nah, untuk seleksi CPNS itu biasanya kalau untuk formasi guru dan dosen itu memang melalui 2 tahapan. Satu tahapan komuter yang disebut dengan tes akademik ya, skor begitu. Yang kedua ini tes micro teaching tahap kedua ini yang lebih kepada subjektivitas, atau ya bisa bilang kedua ini pada kemampuan mengajar ya. Kalau lolos grade pada tahap pertama nanti akan ada grade tahap kedua. Nah, dengan seperti itu sampean persiapannya lebih matang. Nah, kalau yang jadi dosen juga begitu ya. Kalaupun nanti jadi dosen pada formasi dosen tetap non PNS itu ya mulai sekarang digerakkan jaringan-jaringannya sehingga kemudian ya itu tadi untuk menjadi vehikel kendaraan sehingga ada kekuatan yang lain, jaringan itu yang menjadi sampean bisa masuk ke dalam sistem rekrutmen dosen di kampus yang sampean tuju. Saya rasa itu semoga memberikan sedikit rekomendasi tentang cara memilih masa depan setelah lulus S1, lanjut jadi guru ataukah lanjut jadi dosen.
Kalau ingin ada pertanyaan tentang hal ini, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.